Pernah nggak kebayang kalau anak cucu kita nanti hidup di dunia atau hidup di bumi yang udah rusak, udah bener-bener parah banget, udah nggak ada hewan, udah nggak ada hutan, atau bahkan nggak ada yang namanya salju. Dan yang tersisa cuma sebuah cuplikan video bagaimana indahnya bumi di masa lalu, atau sebuah kenangan. Nah, kisah ini adalah dari sebuah novel yang berjudul Dunia Ana. Seorang gadis kecil yang sejak kecil udah peka sama yang namanya perubahan iklim, dan bagaimana pesannya menyambung sampai ke anak cicitnya di masa depan. Namun sebelum kita jauh tentang isi bukunya, kita intro dulu. Nah, bukunya ada di samping kiri aku. Namanya Dunia Ana, sebuah novel filsafat semesta. Terbitan dari Mizan. Terbitan tahun 2024, cetakan ke 26 dengan tebal halaman 248 halaman. Sebuah awal perubahan atau sebuah cerita di buku ini adalah anak kecil yang tumbuh di desa yang bersalju. Setiap tahun baru, keluarga besarnya merayakan sebuah tradisi naik kereta salju ke bukit ataupun ke gunung. Namun suatu malam, tradisi itu berhenti. Bukan tanpa alasan, karena pada saat itu salju yang biasanya tebal tiba-tiba menghilang. Diganti dengan traktor yang membawa mereka ke gunung yang gelap tanpa salju. Buat Ana, ini adalah sebuah pertanda awal kalau dunia udah ada sebuah permasalahan yang mulai berubah, yakni iklimnya. Di perjalanan tersebut, Ana melihat tikus dan hamster yang mati kedinginan. Nah, biasanya hewan-hewan ini bisa berlindung di bawah terowongan di saat salju, tapi kali ini itu nggak ada karena kerusakan tadi. Sejak saat itu Ana mengerti bahwasanya yang hilang bukan cuma iklim, tapi bukan iklim tapi dunianya. Bahkan dunia ini sudah mulai menghilang. Beberapa tahun kemudian, Ana bertemu dan ngobrol dengan seorang psikiater yang bernama Dr. Benjamin. Nah, namun bukan ngobrolin perihal masalah pribadi. Ya, memang pertama datang adalah menyampaikan masalah pribadi sebagai pasien. Mereka malah asik mengobrol dan berdiskusi tentang permasalahan yang ada di bumi. Ana bercerita tentang ketakutan-ketakutan perihal pemanasan global. Dan bagi Benjamin, secara tekstual dia menjawab, kamu nggak sedang sakit, Ana. Cuma ketakutanmu itu memang benar-benar nyata. Dan nggak ada obat untuk menyembuhkan itu selain tindakan nyata memperbaiki bumi. Nah, kalimat tersebut benar-benar nempel di kepala Ana. Ana juga sering bermimpi perihal soal cicitnya di tahun mendatang, di masa depan. Namanya kalau dalam mimpi Ana adalah Nova, yang dikenal dengan dunia Nova. Dunia Nova udah hancur. Salju udah hilang, hutan udah gundul, dan banyak hewan sejarah yang menghilang juga. Nova hanya bisa menonton
melalui cuplikan sebuah video bumi di masa lampau yang indah, bumi yang nggak pernah dia alami sendiri sama sekali. Di masa depan, Nova menemukan pesan dari neneknya, nenek buyutnya. Isinya bikin merinding bulu kuduk si Nova, yang berisikan tentang kamu nggak dapat kesempatan baru, tapi berjanji kepada nenek, kepada Ana, jagalah dunia ini, karena kalau kesempatan menjaga bumi ini hilang, nggak akan pernah ada lagi kesempatan kedua, ketiga, dan seterusnya. Bayangin, pesan itu datang dari nenek buyutnya si Nova, si Ana, dari masa lalu, dari masa lampau, yang diterima oleh si Nova puluhan tahun kemudian. Pesan tersebut nggak hanya segambar teks semata, namun diwakili juga oleh sebuah cincin rubi hitam yang turun-temurun dari keluarga Ana, yang saat ini diterima oleh Nova sebagai cicitnya. Cincin ini jadi sebuah simbol kalau bumi bukan milik satu generasinya si Ana semata, atau generasinya si Nova aja, atau bahkan nenek buyutnya lagi, atau apalah bahasanya, dari satu generasi dari si Nova atau Ana. Nah, kita semua cuma numpang sebentar di dalam sebuah generasi yang kita alami, dan suatu saat dunia akan kita tinggali. Dunia yang kita tinggali ini bakal kita serahkan ke generasi selanjutnya, dan mereka akan merasakan apa yang kita mereka akan menerima akibat dari apa yang kita perbuat, seperti itu. Masalahnya adalah manusia seringkali lupa. Kita berpikir bahwasanya bumi ini milik kita, padahal kita cuma bagian kecil dari bumi atau alam semesta ini. Kita terlalu rakus ngendaliin minyak, batu bara, gas alam, dan lain sebagainya, yang bikin bumi tambah panas atau pemanasan global. Kita mengeksploitasi alam seperti memeras budak, tanpa memikirkan esok generasi selanjutnya atau anak cucu kita. Dan hasilnya apa? Hasilnya adalah banyak spesies punah, tinggal foto kenangan yang mereka dapatkan dari daftar hitam atau daftar merah yang kita perbuat. Jadi, hikmah seperti apa yang bisa kita ambil dari sebuah cerita atau sebuah novel dunia Ana, atau sebuah novel filsafat? Bagi aku cukup sederhana. Kita semua lagi memegang sebuah cincin rubi merah secara filosofis, atau kita bayangkan seperti itu. Kita lagi memegang sebuah cincin merah rubi. Pada saat ini kita memiliki pilihan, bahwasanya mau jadi generasi yang merusak bumi, atau generasi yang kasih kesempatan, memberi kesempatan kepada generasi yang akan datang untuk menerima nikmatnya bumi. Karena menjaga bumi itu bukan cuma ngobrolin perihal teori di dalam sebuah kelas, namun sebuah kewajiban semua orang, bahkan kewajiban kosmik yang harus kita lakukan. Nah, menurut teman-teman, menurut kalian,
kira-kira kita bisa nyelamatin bumi ini dari mana, atau malah udah telat. Mungkin itu saja dari aku review dari buku Dunia Ana, sebuah novel filsafat semesta. Bye bye.